وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Semoga yang baca dan mendengar diberikan lipatan ganda pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin teman-teman yang dirahmati Allah, marilah kita dengarkan selanjutnya kata sambutan dari Ketua Umum Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang yang dalam hal ini diwakili oleh Kakanda Agil Muzawir. Kepada yang bersangkutan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Al Ustadz Mas Agus Ahmad Nasir SHI, merupakan pemateri dua spesial dan juga merupakan salah satu alumni Remaja Masjid Agung Palembang angkatan 24. Saya hormati pengurus dan juga anggota luar biasa Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang serta teman-teman calon anggota IRMA angkatan 33 yang insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di ruangan Darul Ridwan Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jawi Kromo Palembang ini dalam keadaan salawat bering salam semoga selalu curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita dapatkan syafaat beliau di hari akhir. Sebelumnya kami mohon maaf kami sampaikan kepada teman-teman sekalian dari Ketua IRMA ya karena beliau sedang di jalan. Tadi ada halangan di jalannya. Jadi tak bisa datang tepat waktu. Insya Allah nanti beliau datang. Jadi di sini kami sebagai wakil Ketua 1 IRMA Palembang mewakili Ketua IRMA dalam sampaikan sambutan pada acara hari ini. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama kami ucapkan selamat datang ya ahlan wa sahlan kepada teman-teman sekalian calon anggota IRMA angkatan ke-33 yang berkesempatan hadir pada hari ini dan juga bersedia untuk mengikuti rekrutmen IRMA yang angkatan ke-33 ini. Semoga apa yang kalian niatkan itu insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini kami hanya menyampaikan sedikit ya tentang IRMA Palembang. Mungkin teman-teman sekalian yang baru tahunya IRMA Palembang cuman di IG mungkin atau juga mungkin sekedar tahu ya Ikatan Remaja Masjid Agung yang ada di Masjid Agung. Nah, kalau dilihat dari remaja-remaja masjid yang di luar itu mungkin kegiatannya itu kayak majelis-majelis, kajian-kajian ilmu, dan mungkin juga lomba-lomba tentang agama. Tapi di IRMA Palembang ini bukan hanya menyediakan ataupun memberikan kesempatan ataupun memberikan wadah dalam mengumpulkan remaja masjid dan mengadakan kegiatan-kegiatan yang disebutkan tadi. Tapi di sini kita banyak kegiatan, ya. Ada yang namanya kuliah duha yang kalian hadiri pada hari ini, kuliah duha ya. Nah, sebelumnya kalau di hari-hari biasa bukan hanya kuliah duha hari Ahad ini ya. Ada awalnya itu kita akan mengikuti kegiatan tahsin. Nah, kegiatan tahsin itu sama halnya seperti kita memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita. Jadi di sini kita bukan berarti sudah mahir semua ya dalam membaca Al-Qur'an. Di sini kita sama-sama belajar ya yang dari nol sampai kita bisa ya. Di sini kita bakalan dipelajari semuanya.
Selain itu juga ada kajian fikih. Nah, kajian fikih ini dipisah ya antara ikhwan dan juga akhwat. Ikhwan itu lanang ya, akhwat itu betino. Mungkin kawan-kawan ada yang belum tahu ya. Kami juga baru masuk sini tidak tahu juga ikhwan akhwat itu apa dia ya. Nah, jadi ikhwan tuh cowok, kalau akhwat tuh cewek. Nah, yang ikhwan itu pagi-pagi biasa di sinilah belajar fikih. Apa itu fikih? Nah, fikih itu adalah apa namanya itu hukum syariat agama ya. Jadi kita belajar ibadah-ibadah tentang agama dari dari wudhu, sholat, puasa dan 5 tiang agama kita itu ya, lima rukun Islam itu kita pelajari semuanya di fikih. Nah, itu dari kita belajar bersuci sampai kita belajar naik haji. Itu ya fikih, itu biasanya diadakan setiap hari Ahad mulai jam 9 sampai jam 10. Ya. Nah, selain itu juga kuliah duha yang kita hadiri sekarang ya, kuliah duha itu terbuka untuk umum. Ya, jadi digabung antara ikhwan dan akhwat. Kalau biasanya itu tidak ada sebelahan aja ini. Nah, yang ikhwan itu di depan sedangkan akhwat di belakang. Macam mana yang akhwat yang ustadznya? Insya Allah masih bisa. Okay? Disediakan TV di belakang ya. Jadi kalian bisa melihat pengajarnya secara langsung juga, tapi dalam TV ya. Nah, kemudian itu ya kegiatan agamanya. Nah, kami ucapkan selamat datang, selamat sahlan kepada Ketua Irma Palembang. Mohon izin Pak Ketua. Selain itu juga selain kegiatan agama banyak kegiatan lainnya, ada kegiatan sosial ya, ada juga kegiatan olahraga, ada kegiatan seni dan lain-lain ya. Kalau kegiatan sosial itu setiap misal ada kejadian santunan ya, kemudian juga ada misal kejadian-kejadian alam misal kecelakaan itu ada musibah itu ada penggalangan dana. Nah, itu merupakan kegiatan sosial dan lain-lain, dan juga ada kegiatan olahraga ya. Olahraga ini di antaranya itu ada kegiatan badminton ya, kemudian ada futsal, kemudian juga ada panahan dan lain-lain. Selain itu juga ada kegiatan hadro ya, kalian saksikan tadi ya, itu namanya hadro ya. Mungkin selama ini atau kawan-kawan sekalian ya tidak tahu apa dia itu ya, nempak-nempak itu namanya hadro ya. Nah, mungkin sebelum ini kalian tahu itu cuman nasyid mungkin ya, atau qasidaria itulah. Itu merupakan kegiatan-kegiatan di Irma Palembang dan banyak kegiatan-kegiatan lainnya yang pasti insya Allah menarik untuk kita ikuti semuanya. Dan yang pasti ya dari kegiatan-kegiatan tersebut insya Allah terdapat banyak manfaat ya yang bisa untuk diri kita sendiri dan mungkin bisa kita tularkan kepada teman-teman kita, khususnya keluarga kita dan juga masyarakat di tempat tinggal kita. Mungkin terlalu panjang ya, ini baik yang bisa kami sampaikan ya. Kami mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang salah, kepada Allah kami mohon ampun. Nah, Irma Palembang ini ada slogan ya. Nah, kalau ada yang ngomong, kalau kami mengucap ke Irma Palembang, kalian jawabnya dengan slogan ya. Slogan Irma Palembang itu muda, peduli, kreatif dan religius. Muda, peduli, kreatif, religius. Ingat tak? Muda, peduli, kreatif, religius. Nah, itu ada gerakannya. Nah, kalau ada yang ngomong Irma Palembang, muda, peduli, kreatif, religius, Allahu Akbar. Bisa diikuti tidak? Ulangi lagi ya. Irma Palembang, muda, peduli, kreatif, religius, Allahu Akbar. Oke ya, ikuti ya semuanya ya. Irma Palembang, muda, peduli, kreatif, religius, Allahu Akbar. Balik. Mungkin lagi lama-kelamaan mungkin kalian bisa hafal ya slogan dari Irma Palembang, muda, peduli, kreatif dan religius. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat
Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Kakanda Muhammad Agil Muzawir yang telah memberikan penyampaian awal tadi mengenai Irma Palembang, kegiatan-kegiatan yang ada di Irma dan juga lainnya. Mungkin teman-teman sekalian kita masuk ke acara selanjutnya yaitu acara inti penyampaian ceramah agama dari guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Mas Agus Ahmad Nasir SHI. Mungkin kita langsung saja ke penyampaian materi kepada Al-Ustadz Ahmad Nasir. Waktu dan tempat dipersilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi aw'ada liman syakara ala ni'amihi bil mazid. Wa tu'adu liman kafara bil azabis syadid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la fa'alul lima yurid. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu bil qawlis sadid wal fi'lil hamid. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasir haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati, sebelumnya daripada Masjid Agung Palembang, Saudara Hari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu memberikan beliau kesehatan wal afiah, berikan keistiqomahan, berikan kesabaran dalam berikan motivasi terhadap adik Agung Palembang ini. Kita jajaran-jajaran juga Allah Subhanahu wa taala lalu memberikan kekuatan kepada mereka semua ya dalam naungan di bawahnya adik-adik dan insyaallah kita mendapatkan Rabbal Alamin. Yang kami sayangi, yang kami banggakan, sobat-sobat, ikhwani, akhwati. Sambutan tadi, ikhwan itu akhwat, perempuan. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita selalu berikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala menggapai ridha Allah Subhanahu ya Rabbal Alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mana Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini, bulan yang mulia, insyaallah kita orang yang mulia, kita salah satu pada hamba Allah terpilih, salah satu hamba Allah yang telah bukakan hatinya, telah digiring langkah kakinya
untuk sama-sama kita berada di tempat yang insya Allah kita penuh, yakini penuh dengan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah para sobat-sobat sekalian, ikhwani, akhwati, beradanya kita di sini adalah salah satu qadarullah, takdir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah wa syukurillah, Allah jadikan kita sebagai hamba Allah yang dapatkan kebaikan, keberkahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Patutlah kita mengucapkan kalimat alhamdulillah wa syukurulillah. Dari sekian banyak para pemuda-pemuda yang di luar sana, dari sekian banyak jutaan-jutaan, bermiliaran pemuda-pemuda yang ada di luar sini, mereka tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya ada di majlis taklim. Namun kita yang saat ini yang berada di sini, syukur alhamdulillah kita mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita digiring oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita menjadi hamba Allah yang baik. Siapa itu hamba Allah yang baik? Bagaimana di dalam bihi khairan yurid, aroda yuridu, berkeinginan. Yuridillahu, Allah berkeinginan. Barang siapa yang Allah menjadi seorang yang baik, apa kata Rasulullah? Yufaqihu fiddin. Allah akan pahamkan dia tentang agama Allah Subhanahu. Yang kita menjadi seorang yang baik, apa itu wasilahnya? Allah gerakkan kita, Allah langkahkan kita punya kaki untuk menuju ke Allah yang agama. Sebab seseorang itu, adik sekalian, sobat, andainya seseorang itu betul, seseorang kalau seandainya tidak dipahamkan tentang ilmu agama, kamu perlu dalam kehidupan kita. Ilmu itu ibarat lampu. Lampu itu menerangi daripada sekitarnya. Makanya kita perlu yang namanya lampu. Misalnya kalau lampu pidem mati, kita lampu mati, jalan tuh gelap, lampu lah pidem pula, pidem tuh mati. Ke Palembang jadi, lampu gelap, kita nak jalan, tidak kita jalan, iso jalan, tidak tahu ada lubang di situ, kita bakal jatuh, ada dinding di situ, bakal kita umpur. Pokoknya di dalam kehidupan dunia ini perlu yang namanya cahaya. Apa itu cahaya? Ilmu. Al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Dan insyaallah mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian, datangnya kita di sini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya itu kepada kita semua. Memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan membentengi diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang akan membimbing diri kita untuk senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang akan menjadikan diri kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat senantiasa marilah kita selalu untuk membiasakan daripada lisan kita, lidah kita ini untuk bersolawat kepada junjungan kita, kekasih kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa alihi wa sallim. Allahumma azhib huzna qalbi fid dunya wal akhirah. Allahumma azhib huzna qalbi
في الدنيا والآخرة اللهم أذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة. Kita berharap mudah-mudahan berkah salawat dari lisan kita ini menjadikan kita jadi hamba Allah yang kelak akan dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi umatnya Rasulullah yang kelak akan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi umatnya Rasulullah yang kelak akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, sobat-sobat sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Fakir menyampaikan daripada tema kita pagi hari ini menjelang siang, sebaiknya kami menghimbau adik sekalian, khususnya aulad jadid baru, anggota-anggota yang baru, ada bukunya, penanya, tolong dikeluarkan. Sayang, seandainya kita duduk di sini nambah ilmu pengetahuan kita. Sayang kalau seandainya lamanya kita duduk tidak manfaat duduknya. Karena itu kami menghimbau kalian jadid, aulad jadid, anggota-anggota yang baru, keluarkan bukunya, keluarkan penanya untuk mencatat apa-apa yang insya Allah mudah-mudahan kita sama-sama belajar, sama-sama mengkaji daripada tema yang pada kesempatan pagi hari ini yang luar biasa temanya. Fakir tidak tahu siapa yang daripada tema ini, namun temanya luar biasa, sangat bagus dan cocok dengan kita, khusus para pemuda sekarang ini. Apa itu temanya? Siapa yang tahu? Kepean sini. Temanya ada kepean di sini. Menjadi pemuda Islam yang tangguh dalam menghadapi tuntunan era di zaman modern. Ustadz ngapal ini sampai seminggu. Ngapali judulnya be. Bahas masalah isinya. Yang kesulit tema ini. Sulit tapi luar biasa temanya. Tema yang kita saat ini kita bahas, itu yang terjadi sekarang ini. Itu yang terjadi pemuda-pemuda sekarang ini. Banyakkan pemuda-pemuda sekarang ini, dia pemuda namun bukan dicirikan sebagai pemuda Islami, bukan pemuda Muslim. Walaupun di KTP dia katakan Islam, KTP Islam, tanya wong Islam, tapi sudahkah belum mencerminkan daripada keislaman dia? Sudahkah dia menjadi seorang Muslim atau Muslimah yang sejati yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Makanya di sini kita bahas. Kita akan bahas apa itu pemuda, apa itu pemuda Muslim, bagaimana Muslim yang tangguh itu, bagaimana Muslim yang tangguh dia menghadapi daripada era yang modern ini. Kita mau tidak mau kita menghadapi daripada era modern ini, zaman modern ini. Mau tidak mau kita bakal menghadapi yang namanya zaman modern, zaman digital, zaman istilah yang dikatakan sekarang ini zaman milenial, zaman now. Zaman kita harus pahami betul yang insya Allah kita sama kaji pada pagi hari. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang akan kita bahas, siapa sih pemuda itu? Siapa yang disebut pemuda itu? Terkategori pemuda. Kalau kita ambil kesimpulan, ini kan ada yang namanya anak-anak, masa anak-anak, dari bayi terus ke masa muda, habis itu masa remaja, habis itu masa dewasa, itu masa tua, habis itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Habis ceritanya masa anak-anak, bayi, masih balita, masa anak-anak, terus masa pemuda, terus masa dewasa, terus masa tua.
Selanjutnya terserah Anda. Jadi siapa pemuda itu? Yang terkategori pemuda itu dari semenjak akil baligh. Semenjak dia akil baligh sampailah dia umurnya salasin. Berapa salasin? 30. 30. Pemuda bukan? Pemuda dan pemudi. Pemuda pasangannya ikhwan atau akhwat. Maka kita ini adalah pemuda sekarang ini. Kita sekarang ini adalah termasuk pemuda. Pemuda itu bagaimana? Bagaimana disebutkan dalam sebuah kitab Qul hazihi sabili, buah karya dari seorang ulama yang luar biasa, yang terkenal internasional, seorang ulama yang bernama Profesor Dr. Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani radhiyallahu anhu. Dalam kajiannya, referensi kitabnya Qul hazihi sabili, beliau mengatakan, mengutip salah satu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an khamsin, an umrihi fima abnahu wa an syababihi fima ablahu wa an malihi min aina iktasabahu wa min aina iktasabahu wa an ilmihi madza amila bihi. Hadis Rasulullah SAW yang maknanya di sini ada makna yang berhubungan dengan pemuda. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan, la tazula qadama 'abdin, nanti kelak di akhirat seorang itu tidaklah bergerak daripada dua langkah kakinya kecuali akan ditanya 5 perkara. Siapa yang akan ditanya ini? Kita semua ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pertanyaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? An umrihi fima abnahu, dari umurnya kemana dia habiskan. Umur, setiap hamba Allah, setiap kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kemana kita habiskan umur ini? Apakah dengan suatu yang positif, apakah dengan suatu yang negatif? Maka di sini yang lebih ditekankan lagi oleh Rasulullah, yang menjadikan satu pelajaran, yang kedua poinnya, wa an syababihi fima ablahu, fima abnahu, dari masa mudanya mana dia habiskan. Afwan, ini ana tidak membahas 5 perkaranya. Di sini ana membahas 1 perkara, yaitu masa mudanya. Dan di sini yang mengherankan juga, kenapa Rasulullah SAW di awal sudah membahas masalah umur. Kalau kaitannya masalah umur, maka sudah termasuk entah itu anak kecil, entah itu masih muda, entah itu sudah tua, sudah termasuk umur. Benar. Kenapa di sini Rasulullah menambahkan kembali poin yang kedua tentang pemuda? Padahal di umur itu pemuda sudah masuk? Sudah masuk. Kemana umurnya dihabiskan? Artinya masa mudanya kemana dihabiskan? Tapi di poin di sini kembali Rasulullah menekankan kembali, menegaskan dengan kalimat wa an syababihi, dari masa mudanya, ima ablahu, kemana dia habiskan. Kenapa? Disebutkan oleh Abuya, beliau mengatakan sebab masa muda itu masa yang memang kita masih kuat. Masa muda itu masa yang masih kita kuatan. Pikiran kita masih apa? Masih berjalan. Belum banyak pikiran. Kalau sudah tua, dia udah bekerja, sudah menikah, maka pikirannya sudah terbagi. Belum dia mencari kehidupan dunia, belum dia ngurusi keluarganya, sudah terbagi. Ke masa muda, masa yang masih emasan. Barat buah bunga yang elok mudah dipandang. Di masa muda, masa yang betul-betul
orang itu bisa mengembangkan daripada dirinya. Masa muda adalah masa yang dia masih kuat untuk melakukan setiap urusan dia. Itulah disebut pemuda. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikan oleh Allah Subhanahu wa taala muda, Allah pemuda yang diberikan kekuatan oleh Allah, lalu dibimbing oleh Allah sehingga kita manfaatkan masa muda kita ini. Biasa menambah daripada ilmuwan kita, menambah wawasan kita tentang ilmu agama sehingga kita betul-betul menjadi hamba Allah, pemuda yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini paham siapa itu pemuda? Kita termasuk orang-orang pemuda bukan? Pemuda. Kita seluruhnya yang ada di sini, kalau yang duduk di depan ini termasuk lagi pemuda, sudah tua, sudah lebih dari 35 tahun. Wajahnya masih muda. Wajahnya masih tergolong pemuda. Tapi umurnya sudah. Poin yang kedua, kita berbicara masalah sekarang Islam. Ada pemuda, jadi pemuda yang Islam. Ada pemuda Muslim. Apa itu Islam? Islam disebutkan di dalam sebuah kitab. Islam itu ad-din, agama. Islam itu adalah agama. Waja'a, dia datang. Waja'a, siapa yang datang? Dibawa oleh siapa? Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bawa oleh Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam itu agama Islam yang telah dibawa syariatnya oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Islam juga dimaknai, yang pertama perlu dicatat, Islam itu yang pertama at-ta'atun. At-ta'atun wal qiyadu wat taslimu. Yang pertama Islam, tidaklah seorang itu dikata ke seorang Islam, yang pertama at-ta'atu. Yang kedua al-inqiyadu. Yang ketiga at-taslimu. Apa itu yang pertama? Jadi seseorang itu kalau kepengen sebut seorang muslim Islam, maka yang pertama apa yang dia lakukan? At-ta'at. Dia mesti taat dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat dulu. Misal ada seorang muslim, namun dia tidak sholat, namun dia selalu melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dia diperintahkan sholat, dia udah galak. Aku nak Islam, aku nak Muslim, cuman kalau sholat aku udah galak. Muslim bukan, Islam bukan Islam yang sejati. Islam mungkin di KTP dia, namun secara hakiki, secara hakikat belum dia Islam. Makanya syarat jadi seorang Muslim, syarat menjadi seorang wong yang Islam, agama Islam, yang pertama apa? At-ta'at. Mesti taat dulu. Mau tidak mau, dia mesti taat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh tawar-menawar. Tidak boleh tawar-menawar, mesti dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua apa? Pertama taat. Taat itu maksudnya kalau diperintahkan nurut. Sami'na wa ata'na. Suruh salat, dia taat. Suruh puasa, disuruh bayar zakat, dia bayar zakat. Perempuan suruh pakai jilbab, tawar menawar. Aku nak jilbab kalau sudah kuliah, aku nak jilbab kalau sudah nikah. Tawar menawar. Jilbab itu semenjak akil baligh perempuan sudah harus menutupi auratnya. Kalau tidak, dosa dia. Laki-laki kayak itu juga. Dia harus menutup auratnya. Dari semenjak dia akil baligh, dia telah menanggung beban. Apa itu baligh? Baligh itu maksudnya sudah sampai
sudah sampai kepada apa? Sudah sampai daripada hukum-hukum syariat yang ada yang dia harus lakukan. Pengertian baligh. Artinya dia sudah menanggung beban untuk melakukan syariat-syariat Islam. Sudah sampai umur dia. Jadi kalau dia tidak melakukan syariat Islam, dosa tak dia? Itu yang pertama, taat. Kalau diperintahkan sami'na wa ata'na. Yang kedua apa? Al-inqiyadu. Apa al-inqiyadu? Tunduk. Dia harus tunduk, patuh dengan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mirip antara taat dan tunduk ini. Tapi al-inqiyadu lebih memaknai dia betul-betul pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa yang telah Allah takdirkan kepada diri dia. Harus dia tunduk. Tak boleh dia mengatakan sesuatu hal apabila dia menimpa musibah, mengatakan ya Allah ngapo. Harus tunduk. Harus memahami daripada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan qada dan qadarnya Allah, dia harus patuh. Dia harus patuh, tunduk dengan apa-apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa taslim. Apa taslim? Yang ketiga, dia menerima. Menerima apa-apa yang telah ajarkan melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tiga ini syarat menjadi seorang muslim, maka dia harus berpegang tiga ini. Apa yang pertama? Dia harus taat. Yang kedua, dia harus tunduk. Yang ketiga, dia harus menerima apapun yang telah ditentukan, yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui daripada lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah dia menjadi orang muslim. Yang jadi pertanyaannya, adakah kita ini melakukan tiga hal itu, syarat-syarat itu? Introspeksi dari kita masing-masing. Kita pelajari diri kita. Sudahkah kita melakukan tiga hal tersebut? Sudahkah kita taat? Sudahkah kita tunduk dengan Allah? Sudahkah kita ini menerima apapun keputusan Allah Subhanahu wa taala? Kalau sudah, barulah kita menjadi seorang muslim. Kalau kita gabungkan antara pemuda dan muslim, erat dengan makna luar biasa maknanya. Seorang pemuda muslim berarti gambarannya seorang pemuda yang dia kuat, yang dia masih bagus, dan dia seorang pemuda yang dia aktif jalankan rutinitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia menjaga diri dia dari hal-hal kemaksiatan, yang dia menerima apapun ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kalau menjadi seorang pemuda muslim itu sebenarnya sudah cukup. Tidak perlu ditambah kalimat tangguh. Kalau dia mengartikan secara muslim itu yang disebutkan dia taat, dia tunduk, dan dia juga menerima, maka sudah cukup dia. Jadi seorang pemuda muslim yang luar biasa dia. Betul. Sudah cukup itu. Namun di sini kuatkan dengan kalimat tangguh. Kalau dalam ilmu nahwu, dalam ilmu sharaf, itu namanya harfu taukid, yang menguatkan lagi. Dia muslim ditambahkan juga dengan tangguh. Wah, hebatnya berarti. Sudah dia pemuda muslim dan juga tangguh. Apa itu tangguh? Tangguh itu dia menerima dengan apa dia. Pertama dia kuat. Dia kuat. Kedua, dia juga dapat bertahan yang tangguh. Jadi kalau disebut tangguh, kalimat tangguh, dia kuat dan dia juga bertahan. Orang kuat belum tentu bertahan. Tapi kalau dia bertahan berarti dia kuat. Maka pemuda muslim yang tangguh, dialah seorang pemuda yang dia kuat dan dia juga dapat bertahan walaupun keadaan lingkungan di sekeliling dia arahkan dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah hubungan
antara pemuda muslim yang tangguh dengan tuntutan daripada zaman modern sekarang ini. Inilah yang bakal kita bahas. Sekali lagi, yang kita pahami terlebih dahulu, apa itu pemuda tadi, siapa itu pemuda muslim, siapa itu pemuda muslim yang tangguh. Insya Allah, mudah-mudahan kita tergolong daripada pemuda yang tangguh. Kalau kita melihat daripada sejarah-sejarah orang-orang terdahulu, banyak sekali pemuda-pemuda Islam yang tangguh. Contohkan, seperti siapa? Seperti sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kenapa kami katakan tangguh? Sebab beliau ini masih muda. Dia masuk Islamnya pada umur muda. Bahkan beliau ini yang berani menggantikan posisinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Di saat itu orang-orang kafir Quraisy ingin mengepung daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ceritanya orang kafir ini sudah tidak tahan dengan dakwanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka bersepakat untuk apa? Untuk mendatangi daripada rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk mengepung daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Rasul untuk hijrah. Bukan Nabi takut, tapi ini karena perintah dari siapa? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya saat itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengajukan kepada Rasulullah, apa yang diajukan? Rasulullah, izinkan aku untuk menggantikan posisimu di sini. Maksudnya di rumah Rasulullah SAW. Itu bukan main. Gantikan posisi Rasulullah saat mau dikepung. Berarti antara nyawa, ya, kematian. Kalau seandainya Sayyidina Ali bertahan di rumah itu, ya, maka itu antara nyawanya dia pertaruhkan demi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dia masih usia yang masih muda, tapi tangguh. Muslim yang tangguh, pemuda Muslim yang tangguh, berani menggantikan posisinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kalau kita ini gantikan posisi seorang ustadz berhalangan hadir, kamu gantikan posisinya, berani tak kita? Kita perut kita, atau kita disuruh MC, atau kita disuruh ceramah, atau kita disuruh dengan hal-hal yang lain, belum tumbuh jadi seorang yang tangguh, belum disuruh berperang, baru disuruh MC, baru diberikan kesempatan yang seperti itu. Inilah kita pelajari, mana biar kita menjadi Muslim yang tangguh. Itu contoh daripada sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Masih banyak lagi sahabat-sahabat Rasulullah yang lain yang luar biasa. Seorang pemuda namun luar biasa. Siapa lagi? Kita contohkan lagi. Sayyidina Abdurrahman bin Auf yang terkenal kepintarannya di dalam berdagang. Hebatnya beliau, apa kata beliau? Beliau mengatakan, aku tidak perlu modal, kata dia. Aku tidak perlu modal. Tunjukkan aku pasar di mana, aku akan datang ke sana. Ya, sekedar nunjukkan di mana pasar. Modal tidak perlu. Artinya dengan ketangguhan dia mampu walaupun tidak ada modal sama sekali, dia bisa menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Walaupun tidak punya modal. Tidak butuh dia modal. Cuman dia butuh ke mana? Di mana letak pasar? Tunjukkan aku di mana pasar. Ada. Dia modal. Cuman dia tunjukkan pasar. Di saat dia sudah sampai ke pasar, dengan triknya dia, dengan kepintaran dia, dengan kehebatan dia, dengan ketangguhan dia bisa menjadikan pembeli-pembeli datang kepada dia. Dia ketik barang. Dengan kejujurannya dia bisa mempengaruhi orang yang punya barang. Aku nak dagang. Ya, aku nak ketik barang. Bisa tak kau pinjam aku barang? Pinjamkan aku barang. Kalau ada hasil, aku balikkan barang ini. Dengan kejujuran dia, dengan hebat komunikasi dia, maka orang tersebut meminjamkan barangnya. Sehingga dia bisa berjualan. Benar? Perlu tak dia modal? Perlu dia modal. Tangguh tak orang seperti ini? Tangguh. Luar biasa kehebatannya.
Sehingga beliau terkenal luar biasa, seorang sahabat yang tangguh dalam dia bisnisnya. Begitu juga sahabat-sahabatnya lain seperti Sayyidina Utsman bin Affan. Sampai saat ini yang perlu kamu antum ketahui, rekeningnya Sayyidina Utsman bin Affan masih berjalan. Jadi hartanya beliau dari dulu zamannya Rasulullah, usaha beliau dulu dari zamannya Rasulullah sampai sekarang masih dirasukan oleh umat-umat Islam. Dan sampai sekarang rekeningnya masih berjalan, masih masuk di rekening Sayyidina Utsman. Hebat bukan? Terus siapa lagi? Pemuda-pemuda yang tanggung. Siapa yang tahu? Sebutkan. Siapa yang tahu pemuda-pemuda yang lain? Sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang lain. Atau contoh-contoh pemuda-pemuda yang hebat luar biasa. Kota yang lama nih. Yang baru aja. Pemuda muslim yang tangguh, contoh yang lain adalah antum-antum yang berada di sini. Insya Allah. Antum ini adalah muslim yang tangguh. Kenapa Ustadz sampaikan seperti itu? Sebab dari sekian banyak pemuda-pemuda yang ada di luar sana, namun antum sudah mengalahkan nafsunya antum untuk antum hadir ke tempat ini. Mulia bukan? Tangguh bukan? Tangguh. Dari sekian banyak pemuda-pemuda yang saat hari ini, hari Ahad ini, waktunya mereka shopping, waktunya mereka santai, waktunya mereka refreshing, waktunya mereka jalan-jalan ke mall, waktunya mereka hiburan. Namun antum-antum sekarang tidak melakukan seperti apa yang ada pemuda-pemuda di luar. Namun antum hadir di majelis taklim ini. Artinya antum-antum sudah menjadi cikal bakal menjadi pemuda yang tangguh, pemuda Islam yang tangguh. Saat orang-orang di luar sana dia dengan kemaksiatannya berkumpul dengan non jenisnya, bukan sesama jenisnya, namun antum-antum di sini terjaga. Antum di sini terjaga. Maka inilah saatnya kita mempertahankan daripada keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita betul-betul dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pemuda muslim yang tangguh secara hakikatnya. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, sahabat-sahabat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini paham? Paham? Belum paham, anak-anak balik. Sampai di sini paham? Sekarang kita hubungkan antara pemuda muslim yang tangguh ini dengan zaman yang modern ini. Apa itu zaman modern? Zaman yang baru, zaman yang serba menggunakan teknologi, zaman yang serba muda, zaman yang serba praktis, zaman wong ketagihan butuhkan yang namanya teknologi. Itulah zaman sekarang ini. Kemajuan zaman bisa tak kita menghindarinya? Bisa kita menghindari kemajuan zaman. Zaman akan tetap maju. Namun apakah kemajuan zaman bisa merubah daripada pola pikir kita? Apakah kemajuan zaman akan merubah keimanan kita? Ini yang kita pertanyakan. Bisakah kita menjadi muslim yang tangguh, yang mempertahankan, yang bisa bertahan melawan daripada arus zaman modern ini? Itulah yang diperlukan muda muslim yang tangguh. Zaman yang modern ini, yang serba kita membutuhkan teknologi sekarang ini, bisa dampaknya positif, bisa juga dampaknya negatif. Maka secerdas mungkin kita, sepintar mungkin kita menjadi pemuda yang cerdas, yang pintar, yang kita bisa manfaatkan kemajuan zaman ini untuk hal yang positif. Seperti apa? Contoh perkembangan zaman yang saat ini mungkin tidak kepikiran ke arah sana. Namun kita harus mempersiapkan diri kita untuk kemajuan zaman sekarang ini. Mau tidak mau kita. Seperti halnya dulu di zaman ana, kalau mau telepon itu pakai telepon umum.
Masih ketemu enggak? Enggak ketemu zaman-zaman antum. Telepon umum itu telepon ada tiang, ada teleponnya, itu nak nelpon masukkan koin. Masuk koin 100. Kadang tidak sinyalnya kurang, kepuk-kepuk. Baru dia masuk, baru pacak nelpon. Kadang suara lain yang keluar. Dan nelpon pak lain, yang suara yang lain yang keluar. Tidak connect sinyalnya. Dulu sinyal belum kuat. Belum 4G, belum 3G. Tahu apa istilahnya? Sekarang sinyal sudah 4G. Bakal datang 5G. Suatu saat bakal datang 5G. Yang kita mesti pelajari itu. Akan datang 5G. 4G udah ketinggalan. Zamannya lagi yang pakai 4G. Sekarang akan ada sinyal langsung dari angkasa sana sehingga orang tidak menggunakan kuota lagi. Jadi kuota, yang jual kuota tidak laku lagi. Langsung 4G. Langsung ada hotspotnya. Kemajuan zaman. Jadi telepon umum masih ada enggak sekarang? Lagi. Setelah telepon umum berubahlah menjadi wartel. Wartel itu sifatnya rental. Itu nak nelpon ngerental dulu. Ya, nak ngerental dulu. Bayar dulu ke kasir, baca nelpon. Ada waktunya, limit waktu. Berapa jam? Sejam. Oh, sejam bayar 5.000. Sekarang masih ada enggak wartel? Sekarang alat apa yang kita pakai sekarang? Handphone. Luar biasa, handphone ini juga perlu kalian ketahui. Wah, ini hebatnya handphone ini. Bisa jadikan bisnis yang lain hancur. Apa salah satunya? Koran. Masih ada yang baca koran sekarang ini. Masih, yai-yai, nyai-nyai, wong tua-tua. Tapi anak-anak muda ada yang dia baca koran? Lagi baca koran. Apa yang dia baca? HP. Berita dia melalui apa? HP. Jadi wong bisnis koran turun omset dia. Apalagi majalah. Majalah dulu masih banyak tabloid-tabloid, majalah bola, majalah tentang yang lain. Sekarang tinggalan sudah. Kan zamannya lagi. Mereka mengakses daripada pengetahuan dari mana sekarang? Di HP. Luar biasa pengaruh HP ini. Luar biasa HP ini memberikan pengetahuan bagi diri kita. Inilah kecanggihan teknologi sekarang ini, zaman modern. Apalagi contoh-contoh bisnis yang dikalahkan dengan HP. TV. Tidak berkurang minat orang nonton TV. Ya. TV juga dari TV tabung. Ya. Lu TV tabung, layar masih putih. Berubah menjadi layar warna-warni. Berubahlah dari tabung ke ngeci. Berubah jadi LCD. Berubah jadi menjadi LD itu lain lagi. ID tipis lagi dan lebih kecil lagi sekarang. TV ada di mana? Ya, pada ini. Kita bahas macam mana pengaruh buruknya HP ini terhadap diri kita juga. Luar biasa kecanggihan teknologi sekarang ini. Jadi orang yang bisnis TV sudah berkurang juga. Inilah yang harus kita persiapkan. Yang harus kita ini, perlu tak kita kemajuan zaman? Perlu kita kemajuan zaman. Dengan perkembangan, mesti tak kita tahu perkembangan zaman? Mesti kita tahu perkembangan zaman modern ini. Sebab kalau kita tidak tahu, maka kita ketertinggalan dengan saat ini. Apalagi yang berhubungan dengan apa? Perubahan perkembangan zaman ini mempengaruhi daripada perekonomian. Imbasnya perekonomian, sosial budaya, dan ilmu pengetahuan. Maka ini akan mengimbas kepada perekonomian, mengimbas kepada sosial, budaya sosial, dan juga pengetahuan kita. Dengan perkembangan daripada zaman modern ini. Makanya kita, seorang pemuda yang saat ini masih diberikan Allah Subhanahu wa taala umur yang masih muda, maka kita pelajari kemajuan zaman ini. Jangan menjadi pemuda yang gaptek. Apa itu? Gagal ilmu teknologi, jangan. Perlu pelajari. Maaf,
Kalau kita zaman sekarang ini tidak pakai HP, ketinggalan. Mesti kita punya HP sekarang. Ya. Masalah, ya Allah, aku tidak kuat megang HP ini. Aku kalau megang HP nak selalu maksiat. Bukan HP-nya yang salah, tapi apa yang salah? Diri kita. Harus kita kuatkan keimanan kita, bukan HP-nya. Kita harus mengikuti modern. Jangan duduk sama kawan-kawan megang HP. Malu gitu zaman sekarang. Terus istilah WhatsApp kita tidak tahu, TikTok kita tidak tahu, medsos kita tidak tahu. Itu ketertinggalan gitu. Malu gitu. Itu perhatikan. Ada sikap pondok ini karena tidak mengikuti perkembangan zaman. Ada satu pondok. Dulu pondok ini ramai, jumlah murid-muridnya banyak, luar biasa. Namun karena pondok ini, kami tidak sebutkan mana pondoknya. Namun karena pondok ini tidak mengikuti perkembangan zaman, jadi akhirnya pondok ini jadi tutup, sepi. Kenapa? Peminat untuk masuk pondok tersebut berkurang. Kenapa? Karena tidak daripada arus perkembangan zaman. Jadi di pondok itu taruh lama bagaimana? Tidak diberikan pengetahuan tentang ilmu teknologi, sehingga peminat santri-santri yang masuk ke pondok tersebut berkurang. Lama kelamaan pondok tersebut jadi tutup. Pondok-pondok sekarang perhatikan bagaimana pondok-pondok sekarang. Pondok Dalwa, tahu pondok Dalwa? Luar biasa pondok Dalwa sekarang menggunakan media dia hingga pemuda-pemuda tertarik untuk masuk daripada pondok Dalwa tersebut. Medianya ada. Terus perkembangan daripada medsosnya mereka luar biasa. Dia ada tipe hotel, dia ada luar biasa. Kita. Sekarang pertanyaannya bagaimana dengan diri kita? Sudahkah kita mampu untuk mempelajari daripada kemajuan teknologi ini? Kalau kami pertanyakan, Ustaz pertanyakan, perlu tidak kita mempelajari ilmu teknologi? Perlu, sangat perlu. Jangan sampai kita menjadi pemuda muslim yang kita tidak mengetahui perkembangan zaman modern ini. Maka kita akan menjadi muslim yang tertinggal antara muslim-muslim yang lain. Sekarang bagaimana dampak negatifnya kalau seandainya kita ini mengikuti daripada perkembangan zaman, namun kita tidak mewanti-wanti diri kita, tidak membentengi diri kita dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kan zaman luar biasa, zaman digital. Zaman serba mudah kita mendapatkan informasi. Luar biasa. Kalau dulu mencari berita itu lama tak? Lama. Kalau terjadinya musibah di daerah mana, itu nak nunggu dulu. Kalau sekarang ini langsung ketik di Google apa yang ada di Palu. Langsung. Apa korban yang terjadi di sana? Sekian. Terus kemajuan apa lagi? Yang mengetahui ilmu apa? Gampang gitu. Melalui apa? Melalui ini tadi. Namun pengaruh juga luar biasa, pengaruh negatifnya. Mudahnya kita untuk membuka suatu konten-konten yang tidak bagus. Atau melalaikan kita daripada membuka suatu hal yang kita anggap itu manfaat, namun melalaikan diri kita. Misal contoh, ayal pemuda-pemuda sekarang ini dinina bobokan dengan HP-nya. Paham? Bobokan. Lalaikan dengan HP-nya. Sibuk dengan HP-nya. Seakan-akan dia makhluk yang terpenting dengan HP itu. Ketagihan, kecanduan dengan HP. Sedikit ingat HP. WhatsApp yang kira-kira ngirim pesan sama aku. Padahal kawan cuma sedikit. Kawan cuma paling 10. Kawan paling cuma 20. Tapi sibuknya lihat HP, dikit-dikit lihat HP. Saya mau ingat HP. Kirim pesan sama aku. Ini lagi, buka HP lagi. Canduan dengan HP. Buka misalnya medsos seperti Facebook. Penting, bagus mendapatkan pengetahuan. Namun kelalaian. Goyangkan scroll kanan kiri, pucuk bawah. Turun lagi, jam, 2 jam.
jam sampai tertidur gitu. Aku dah, benar lah. Jadi kita yang tidur tadi seharusnya kita berzikir sama Allah, zikirnya bukan dengan tasbih digital, bukan tasbih, tapi dengan apa? Benar. Kalau ketawa berarti benar. Kalau senyum berarti benar. Ini yang tidak bagusnya. Lalaikan kita daripada kembangan zaman tadi, jangan sampai melalaikan diri kita. Jadi lalai dengan HP tadi, lalai dengan berita. Boleh kita mencari informasi sebab untuk menambahkan wawasan, tapi kita bagi waktunya, kita atur waktunya, dan kita harus cerdas. Tontonan yang mana harus kita tonton. Sekarang ini, maaf, antara pemuda-pemuda salah dalam mencari idola dia. Dengan apa? Dengan perkembangan zaman modern yang dia bisa menonton sesuka dia. Akhirnya dia salah di dalam cari idola dia. Padahal yang seharusnya kita idolakan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang lain, para ulama-ulama kita, para salafun saleh yang patut kita ambil pelajaran dari mereka. Bukan zaman sekarang ini. Nah sekarang ini maaf para pemuda salah di dalam ambil idolahnya dia. Sekarang ini dia sibuk mengambil idola, jadikan idola wong barat. Sekarang ini banyak wong hobilah nonton apa? Drakor. Apa drakor? Drama Korea. Banyak. Dia mengidolakan artis-artis Korea dari segi pakaiannya, dari segi gaya rambutnya, dari segi apa lagi? Dari segi pergaulannya. Maaf yang akhwat juga, dia tanpa sengaja dia telah wajah dia, mata dia memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati-hati. Bisa menyebabkan hati dia menjadi tidak bersih, menjadi kotor. Memandang terus, iya. Seorang yang dia tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala akan mengeruhkan hati, akan mematikan hati tanpa disengaja. Makanya para akhwat, hati-hati. Jangan memilih idola orang-orang yang dia bukan seorang muslim. Hati-hati. Jangan diidolakan dan jangan ditonton. Carilah idola-idola yang mengajak diri kita menjadi orang yang pintar, menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengidolakan. Banyak sekarang ini idola-idola drama Korea atau pemain bola. Cowok ini pemain bola. Ya, tahu pemain bola tuh. Satu nama tuh tahu galah pemain bola itu. Bahkan daerahnya dia tahu. Terus bayarannya dia tahu. Ya. Bayarannya dia tahu, berapa jumlah bayarannya pemain bola ini. Tahu dia. Ya. Cristiano Ronaldo, siapa yang tidak tahu Cristiano Ronaldo? Sekarang di klub mana dia main? Aceh tidak nyebutkan. Padahal sudah tahu. Klub An-Nasr. Benar? Nah, tahu kan? Tahu dia berita-berita tersebut. Berapa dia dibayar? Tahu. Tapi kalau ditanya, siapa nama sahabat-sahabat Rasulullah? Nunduk kepala. Bagaimana sejarahnya Rasulullah? Bagaimana masa kecilnya Rasulullah? Bagaimana perjuangan Rasulullah? Bagaimana hebatnya Rasulullah di dalam mengemban dakwah Islam? Nih, sekarang ini kita perlu prihatin pemuda-pemuda sekarang ini. Makanya kita, ikhwani, rahimani wa rahimakumullah, jaga diri kita. Bentengi diri kita dari hal-hal yang akan mempengaruhi daripada akidah kita. Jaga diri kita. Jangan sampai kemajuan zaman ini merubah daripada pola imanan kita, merubah hati kita, merubah pikiran kita, sehingga kita akan terjerumus daripada lembah kemaksiatan, menjadikan diri kita ini jadi orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal masa muda, masa kita kreativitas. Apa tadi? Ada slogannya tadi apa? Muda Irma, ke tangan-tangannya macam ini. Oke. Pemuda kreatif,
religius, Allahu Akbar. Kita mesti kreatif. Jangan kita jadi wong pasif. Maaf, jangan kita pasif. Jangan monoton hidup kita. Pinter. Adik-adik pemuda sekarang ini bakal memimpin suatu saat. Kita harus pinter. Bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan adik-adik kita? Kalau seandainya kita tidak pinter, bagaimana dengan generasi berikutnya? Kita harus pinter. Pelajari ilmu teknologi. Pelajari ilmu media. Pelajari ilmu IT. Pelajari ilmu media sosial. Pelajari, harus pinter. Jangan ketertinggalan gitu. Bisnis, pelajari bisnis macam mana. Orang yang bisnis sekarang ini mesti pinter dengan media sosial. Tak bisa dia, kalau bisnis, ngandali orang datang ke toko. Sekarang ini tak bisa lagi. Persaingan sudah ketat. Sekarang orang bisnis sudah melalui media sosial. Dia harus ngerti dengan WhatsApp. Buat status dia kalau dia bisnis. Ngandali orang datang ke toko. Sekarang ini orang malas datang ke toko. Orang belanja sudah melalui Shopee. Belanja dengan Lazada. Belanja dengan lagi Tokopedia, Topet. Belanja dengan hal yang lain. Kalau kita tidak tahu perkembangan zaman, gimana kita? Sebenarnya kita harus siap dengan perkembangan zaman tadi. Tapi jangan sampai perkembangan zaman tadi yang melalaikan diri kita tadi. Jangan merubah keimanan kita. Ada singkat cerita yang jadi pelajaran buat kita sama-sama. Sebenarnya tidak ada bedanya kita ini. Zaman dulu terkenal dengan zaman jahiliyahnya. Zaman juga, tapi zaman ya. Kalau kita zaman modern, dulu zaman jahiliyah. Apa bedanya zaman dulu dengan zaman sekarang? Sama-sama zaman. Yang menjadikan bedanya adalah kita dewek. Kita ini. Mereka yang hidup di zaman jahiliyah, ada tak mereka-mereka yang berhasil sukses? Ada. Contohnya sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Mereka walaupun hidup di zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu zaman apa? Zaman kebodohan. Kebodohan apa? Kebodohan dia tidak tahu siapa yang dia sembah. Terus maksiat di mana-mana. Dia hobi yang namanya berzina. Hobi yang namanya minuman keras. Terus juga dia membunuh daripada anak yang masih balita, anak perempuan dibunuh. Terus dia hobi saling berperang, saling bunuh-bunuhan. Luar biasa zaman itu. Apakah ada yang bisa bertahan zaman itu? Ada. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Bahkan di zaman Sayyidina Umar, yang ada kisah luar biasa yang jadi pelajaran, yang keimanannya jadi pelajaran buat kita. Karena suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab, dia berjalan sama sahabat yang lain berdua. Jalanlah dia tempat di padang pasir. Tiba-tiba ada seorang pemuda yang sedang mengembala kambing, turun dari atas bukit. Pemuda ini lagi sedang mengembala kambing turun dari bukit. Bawa kambing yang jumlahnya tidak tahu berapa hitungannya. Saking banyaknya daripada kambing yang dia gembalai. Singkat cerita, Sayyidina Umar bin Khattab, dia pengen menguji keimanan daripada pemuda tersebut. Maka ditanya oleh Sayyidina Umar, "Wahai pemuda, apakah kau yang pemilik kambing ini?" Jawab oleh pemuda itu, bukan aku. Dia tidak tahu bahwasanya yang bertanya itu siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab ngetes keimanan dia. Umar bin Khattab bertanya, "Apakah ini kambingmu?" "Bukan." "Ya Tuanku, aku ditugaskan, diamanahkan untuk mengembala daripada kambing ini." "Oh kalau begitu, kamu tahu jumlah seluruh kambing ini? Dan tuanmu tahu tak jumlah kambing ini?" "Maaf Tuan, aku tidak tahu. Bahkan Tuan aku tidak tahu berapa jumlah kambing ini." Perhatikan kalimat Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, "Kalau begitu, kasihkan satu kambing kepada diriku." Siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. "Kasihkan kambing itu satu untuk diriku. Sebab tuanmu tidak akan tahu kalau kau mengasihkan satu kambing itu kepada diriku." Lantas pemuda itu melihat wajahnya Sayyidina Umar, sambil dia menatap kepada wajahnya Sayyidina Umar. Seraya dia marah dalam artian dia tidak senang dengan apa yang telah diucapkan oleh Sayyidina Umar, karena dia tidak tahu
Sayyidina Umar. Dia melihat pada wajahnya Sayyidina Umar. Maka dia berkata, perkataan yang harus kita perhatikan, apa yang diucapkan? Fa ainallah. Maka di mana Allah, kata dia. Luar biasa jawabannya. Fa ainallah. Maka di mana Allah, kata dia. Di mana Allah ya Tuhan? Mungkin Tuhan aku tidak tahu kalau aku ngasihkan kambing ini kepada dirimu. Namun Allah melihat apa yang aku lakukan. Tunggu kalau aku melakukan ini, aku termasuk orang-orang yang berdosa di mata Allah Subhanahu wa taala. Lantas Sayyidina Umar bin Khattab kagum dengan pemuda ini. Luar biasa, masih muda, namun keimanannya luar biasa di mata Allah Subhanahu wa taala. Diuji oleh Sayyidina Umar, dia tetap mampu bertahan dengan keimanan dia. Walaupun saat itu tuannya tidak ada. Namun karena keyakinan yang sudah kuat, walaupun diuji oleh Sayyidina Umar, tetap dia yakin, dia tahu bahwasanya Allah tetap melihat diri dia. Makanya Sayyidina Umar bangga pada diri dia, kagum pada pemuda ini. Akhirnya pemuda tersebut diajak oleh Sayyidina Umar untuk menemui tuannya tadi. Saking senangnya Sayyidina Umar, maka pemuda tadi diajak oleh Sayyidina Umar untuk menemui tuannya. Untuk apa? Membebaskan ini budak. Bebaskan oleh Sayyidina Umar. Yang tadinya jadi hamba sahaya, yang tadinya jadi budak, dibebaskan oleh Sayyidina Umar. Berkat apa? Keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat ujian tak dia? Dapat ujian pemuda tadi. Namun apa yang menjadikan dia bertahan, mampu untuk melewati ujian tersebut? Apa? Keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang luar biasa, yang kuatnya luar biasa keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga walaupun tuannya tidak ada, tetap dia yakini bahwasanya Allah melihat daripada diri dia. Ini pelajaran buat kita sama-sama. Dimanapun kita berada, dimanapun kita, entah kita di rumah, entah kita di luar rumah, entah kita di sekolah, entah kita di kampus, entah kita di kendaraan, dimanapun posisi kita, yakinlah bahwasanya Allah masih melihat diri kita. Allah nazari, Allah melihat kita. Allah basari, Allah menatap diri kita. Inilah keimanan yang harus kita tanam selalu. Hingga dengan keimanan yang kita tanam ini akan menjadikan kita pemuda muslim yang tangguh, yang dapat kita melawan daripada arus perkembangan zaman modern saat ini. Hingga dengan kita keimanan kuat, ketika kita melihat media sosial, pengen melakukan perbuatan yang dilarang, kita melihat nonton video, istilah itu tontonan artis Korea, kawannya dosa kayak mandangnya, bagi melihat aku, atau yang cowok, yang ikhwan melihat artis-artis yang cewek, dia menjadikan keimanan dia, pandangan maksiat akan merusak hati aku, atau dengan pengaruh-pengaruh yang lain, sehingga dengan keimanan dia akan menjadikan tetap bertahan dengan arus perkembangan zaman modern tersebut. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Dakwah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pada sahabat-sahabatnya, apa yang pertama kali yang didakwakan oleh Rasulullah SAW itu tauhid, imanan kepada Allah Subhanahu. Nabi itu dakwah di Mekah dan di Madinah. Berapa lama Nabi berdakwah? Selama 23 tahun. Yang paling banyak Nabi berdakwah di mana? Kota Mekah. Apa yang Nabi dakwakan? Tentang ketauhidan, imanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi yakin kalau seandainya keimanan sudah tertanam di hati sahabat, dimanapun sahabat berada, tetap dia tidak akan berani melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah tips agar kita menjadi seorang pemuda muslim yang tangguh. Apa yang pertama? Yang tadi, menumbuhkan keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanam terus keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita bisa menambahkan keyakinan kita? Yang kedua, dengan ilmu agama. Makanya kita sekarang ini, waktu kita masih muda, waktunya kita menggali ilmu pengetahuan.
baik itu ilmu pengetahuan yang sifatnya dunia maupun terkhusus sifatnya agama, apalagi terlebih yang agama yang akan menguatkan keimanan kita. Hadir majelis taklim, hadir di kegiatan-kegiatan IRMA seperti ini. Tidak cukup di kegiatan IRMA, hadir majelis-majelis yang luar lain. Banyak asatidz yang lain, banyak para habaib yang lain yang mengajarkan daripada ilmu agamanya. Datangi, duduk di majelis taklim mereka, tambahi pengetahuan kita, sehingga dengan bertambah keyakinan kita, tambahnya pengetahuan kita, sehingga akan menumbuh keyakinan keimanan kita tadi. Seorang itu tidak akan menjadi keimanan kuat kalau dia tidak ada ilmu pengetahuan. Jangan harap keyakinan dia menjadi kuat kalau dia tidak belajar. Maaf, kalau dia tidak nuntut ilmu, tidak hadir majelis taklim, tidak akan kuat keyakinan dia kepada Allah Subhanahu. Tidak akan kuat keimanan dia kepada Allah Subhanahu. Dan dia tidak akan kuat lawan daripada menghadapi daripada yang namanya era modern ini. Dia akan terpengaruh dengan virus-virus yang ada di luar sana, terpengaruh dengan media sosial, terpengaruh dengan pergaulan-pergaulan bebas. Pokoknya kita yang pertama, tipsnya menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menambah pengetahuan kita tentang ilmu agama kita. Seorang yang berilmu, maka dia hidupnya akan terarah. Orang yang berilmu, hidupnya akan terarah. Bahkan kedudukannya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa ya'lamuna utul ilma darajat. Seseorang yang dia mempunyai ilmu pengetahuan, derajat dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Magamnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda antara orang yang tidak berilmu sama orang yang berilmu, sangat beda. Tidak akan sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Qul hal yastawil ladzina la ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Tidak akan sama kata Allah. Orang yang berilmu sama orang yang tidak berilmu, sangat beda. Orang yang berilmu dia akan ada keyakinan yang kuat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang harus kita tingkatkan juga, itu hendaklah kita mempunyai guru. Pentingnya kita mempelajari sebuah ilmu, harus kita mempunyai seorang guru. Tidak bisa kita belajar hanya sekedar di media sosial. Tidak bisa kita belajar cuma di HP. Sebab kita tidak tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Kita boleh kita menerima, namun kita tidak tahu benar tak pengetahuan itu, pas tak pengetahuan tadi, menyimpang tak ajaran itu. Makanya kita yang ketiga, samping kita belajar, cari guru. Tidak cukup dengan kita belajar di media sosial, sebab guru ini akan mempengaruhi daripada didikannya, mempengaruhi jiwa kita. Sebab namanya manusia hidup di dunia ini, ada kalanya iman ini naik, ada kalanya iman itu turun. Siapa yang saat itu imannya turun, yang akan membangkitkan semangat dia? Guru tadi. Guru tadi yang dia akan menasihati dirinya sehingga ketika dia down, ketika dia jatuh keimanannya, akan semangat kembali. Pokoknya perlu tak kita punya guru? Perlu kita punya guru. Sebab dari guru itulah akan mendatang keberkahan. Kami teringat ceramah daripada Ustaz Syukri bin Syahab. Luar biasa beliau memberikan permisalan. Kalau kita pengen dapat ilmu sekarang ini mudah. Pengen dapat ilmu bahasa Arab, lihat di Google. Apa yang kita tidak tahu? Bahasa Arab apa yang kita tahu? Cari artinya, ketik di HP. Akan tahu kita jawabannya. Belajar ilmu fikih, tanya media sosial, tanya di Google, tahu. Tanya masalah hadis, tanya di Google. Tanya masalah apa lagi? Jualan, tanya di Google. Bisnis Islami, tanya di Google. Makanya sekarang nih Google tuh jadi syekh dia. Syekh Google. Orang belajar banyak dengan Google. Tapi apa yang tidak ada di Google adalah keberkahan. Google tidak punya keberkahan. Boleh kita dapat ilmu pengetahuan, namun keberkahan tidak bisa ditransfer oleh Google. Keberkahan hanya bisa didapat melalui seorang
guru, duduknya kita dengan guru, menatapnya kita kepada guru, memandang kita kepada guru. Itulah yang menjadikan keberkahan. Sehingga ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Sehingga dengan ilmu bermanfaat itu yang akan menguatkan kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga, yang pertama menambahkan keimanan, menambah ilmu pengetahuan, terus cari guru gitu. Harus datangi seorang guru. Yang keempat, terakhir, harus kita mencari teman yang baik. Cari pergaulan yang baik, yang tidak akan menjadikan kita terpengaruh dengan arus zaman modern saat ini. Perlu kita mencari pergaulan. Jangan sampai kita salah di dalam bergaul. Sebab lawan kawan itu akan mempengaruhi daripada kelakuan kita. Bahkan dikatakan dalam sebuah makalah, kalau kita pengen tahu ya akhlaknya seseorang itu, pengen tahu kepribadian seorang itu, lihat temannya. Kalau dia bergaul dengan orang yang maksiat, sudah jadi berarti orang ini yang ahli maksiat. Tidak mungkin dia berteman sama maksiat, dia rajin ibadah. Lain. Garis bawahi tanda-tanya ada wong-wong yang terkhusus yang Allah jadikan. Namun secara umumnya, kalau seorang pengen mengenal dia itu baik atau tidak, lihat kawannya. Kalau kawannya baik, otomatis dia seorang yang baik. Makanya perlu kita mencari teman yang baik, tempat pergaulan yang baik. Inilah yang akan mempengaruhi daripada mentalnya kita, mempengaruhi akhlaknya kita, mempengaruhi tingkah laku kita, sehingga kita tadi tanpa terasa menjadi pemuda yang tadinya kita diharapkan oleh para orang tua kita menjadi pemuda yang tangguh di masa depannya, namun menjadi kenyataan yang lain. Kita menjadi pemuda yang rusak karena akhir zaman. Wal iyazu billah. Inilah sobat-sobat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini. Yang intinya sekali lagi, marilah kita sama-sama untuk meningkatkan daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita menambah ilmu pengetahuan kita. Dan kita cari guru yang saleh, guru yang mengarahkan ke diri kita. Jika kita akan menjadi seorang pemuda muslim yang tangguh. Dan cari teman yang baik, teman yang mengarahkan kita, menasihat kita, yang dia mengarahkan kita ke jalan yang baik. Ya, insya Allah mudah-mudahan apa yang menjadi tema pada pagi hari ini menjadi pemuda muslim yang tangguh, yang dia dapat menghadapi daripada era zaman modern. Itulah kita semua. Insya Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kita taufik hidayah, agar Allah memberikan kita istiqamah, agar Allah memberikan kita keimanan yang kuat. Allah memantapkan diri kita agar kita betul-betul menjadi pemuda muslim yang tangguh, yang dapat membahagiakan daripada orang tua kita, yang betul-betul diharapkan daripada umat Islam, yang diharapkan daripada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, inilah yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, tetap semangat. Sekali lagi, jadilah pemuda muslim yang tangguh, yang tetap semangat, terus menimba ilmu pengetahuan. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini, insyaallah tidak ada sia-sianya. Insyaallah akan bermanfaat kepada diri kita, kepada teman-teman kita yang lain. Inilah yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Mukarram Ustaz Mas Agus Ahmad Nasir SHI yang telah memberikan ceramah dan juga ilmunya. Semoga teman-teman sekalian kita bisa mengamalkan dan juga mengajarkan kepada yang lain. Mungkin acara selanjutnya kami mohonkan kepada Al-Ustaz untuk memimpin doa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ولقد أشرت لنأتي من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكنه حبا في سرارك دعا لمدي صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزعنا بالمودة ها هنا وأيدي فقرنا ورجانا الواحد الهادي الذي إلهنا متوسلين ممن إليه دعانا مختاري وحبيبي وصفيه بين الوجود به إله هبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمستقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واستق بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في كل بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسعيا في جمعناها نحن بين يديك أنت ترانا لك رجوناك فاكك سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض وكما كل من عادانا وانظر إلينا وانظر إلينا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا حاجات واسم خصمنا إن الممات وأصلها عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أوصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله لرحمة العالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كان. Baiklah, terima kasih. Berakhirlah pembacaan doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada kali ini. Saya selaku pembawa acara kuliah doa spesial Ramatama Open Recruitment IRMA ke-33 pamit undur diri. Jika adalah salah kata saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada teman-teman peserta Open Recruitment, nanti ada pengarahan dari panitia, mohon ditunggu sebentar. Terima kasih. Selanjutnya kami mohonkan kepada Ketua Umum IRMA Kakanda Hari Sunandar untuk memberikan indera mata hadiah kepada Al Mukarram Al Ustaz Mas Agus Ahmad Nasir SHI.